atau lewat email. Kalau pas saya di rumah, antri yang mau konseling gitu. Sehingga 17 tahun menjadi konselor pernikahan dan keluarga itu banyak sekali hal-hal yang saya pengen menarasikan. Mestinya keluarga itu jangan sampai seperti ini atau harusnya seperti ini. Dari pengalaman-pengalaman di ruang konseling itulah kemudian kita kristalkan sampai akhirnya menjadi buku-buku itu. Tujuannya bertutur. Karena tujuannya bertutur maka kita ngerti apa yang mau kita tuturkan. Saya tahu apa yang mau dituturkan itu. Jadi oleh karena itu gaya bahasanya bebas. Saya tidak harus sangat ketat merujuk kepada rujukan-rujukan tertentu karena tidak untuk kepentingan akademis, bukan untuk dirujuk menjadi skripsi atau tesis atau disertasi, enggak ada kepentingan seperti itu. Kepentingan saya adalah bagaimana agar pengalaman dari ruang konseling itu bisa terkristalisasi, semakin banyak orang yang benar bisa mendapatkan pelajaran agar rumah tangga mereka itu happy, rumah tangga mereka itu sakinah mawaddah warahmah. Nah, kalau pada contoh yang disampaikan oleh Tesan, sepanjang tujuan kami itu adalah ingin sekedar bertutur, ya, maka tulis saja, tidak peduli bahwa itu nanti menyimpang. Yang dilakukan oleh Eksamen Tarza saya kira seperti yang kamu lakukan. Eksamen Tarza itu tidak tahu akhir ceritanya nanti api di Bukit Puran itu seperti apa. Dia tidak punya cerita ujungnya begini nanti sampai di akhir seperti apa, enggak. Bahkan Eksamen Tarza itu kadang-kadang lupa dengan nama-nama tokoh yang disebut sebelumnya. Saking banyaknya nama yang dia bikin itu, lupa dengan nama-nama sebelumnya. Mana yang sudah mati, mana yang belum. Yang belum mati itu kemudian tidak lagi disebut di belakang itu. Itu kalau dirunut, kisah api di Bukit Menora itu banyak sekali tidak konsisten. Karena dia tulis tiap malam. Tiap malam, dan itu ribuan seri kan. Jadi begitu kemudian itu api di Bukit Menora belum selesai, dia meninggal, bingung korannya. Karena gantung kan, karena orangnya mati yang nulis ini. Jadi kan bukan dia nulis sampai selesai baru dipublis, tidak. Jadi tiap malam dia nulis dan sampai dengan akhir hayatnya Eksamen Tarza itu nulisnya pakai mesin ketik yang manual itu. Jadi kata dia nggak bisa nulis kalau tidak dengar bunyi gitu. Jadi kalau lewat laptop nggak bunyi gitu ya. Kalau lewat komputer itu nggak bunyi. Jadi dengan mesin ketik yang manual begitu ada bunyinya. Terus bunyi untuk menggerakkan kertasnya itu gitu, itu membuat dia menjadi sangat terinspirasi gitu. Jadi dari jadi itu membuat dia melek semalam karena bunyi-bunyian terus dan memunculkan terus inspirasinya. Malam ini ditulis, nanti wartawan KR itu nunggu jam 2 malam itu nunggu di rumahnya dia bawa kertasnya itu. Jadi tidak dikirim email, dibawa kertasnya sama wartawan KR terus kemudian dibawa ke koran kan di penerbitan. Itu mesti adalah bagian terakhir yang masuk ke redaksi KR itu mesti adalah tulisannya Eksamen Tarza karena ditunggu sampai jam 2 malam itu. Dia nulis tiap malam. Jadi bayangkan kalau dia sakit saja besok nggak keluar tulisan kacau koran itu. Jadi makanya begitu dia meninggal, orang tidak ada yang pernah tahu nantinya mau seperti apa ceritanya. Jangankan orang, dia juga tidak tahu. Jadi nanti kalau ditanya nanti cerita akhirnya seperti apa, api di Bukit Puran tidak tahu. Jadi seperti yang kamu lakukan itu ya, sepanjang kalau kamu itu sekedar ingin bertutur dan sepanjang tutur itu baik, kalaupun kemudian nyimpang sana nyimpang sini, asalkan nilainya tetap baik, no problem. Tulis saja gitu ya. Jadi itu bagian dari cara kita untuk melancarkan cara menulis. Kalau kemudian kita terlalu terpaku kepada baku-baku tadi itu, akhirnya jelek nggak jadi nulis. Nulis dikit lagi, kok jadi begini, nggak jadi nulis. Lah kapan selesainya kalau begitu? Jadi tulis saja sampai selesai dan postinglah tulisan kalian. Posting semua tulisannya. Saya sejak awal menulis, saya dulu nulis di Facebook boleh ya? Di Facebook boleh, di Twitter boleh, di Instagram boleh. Anda kalau follow Instagram saya tiap hari memposting tausiah tentang pernikahan dan keluarga. Di Facebook saya Dita Karyawan, di Instagram saya Dita Karyawan. Kalau Twitter saya punya tapi tidak terlalu aktif. Yang saya paling aktif hanya di Instagram sama di Facebook saya Dita Karyawan. Itu semuanya tausiah tentang pernikahan dan keluarga. Saya update sendiri dengan saya tulis sendiri, maksud saya itu ya. Saya update sendiri, bukan tidak pakai admin, maksud saya itu. Jadi saya tulis di situ atau postingan yang lainnya saya biasanya kemudian saya punya lapak di Kompasiana. Teman-teman kalau buka Kompasiana, www.kompasiana.com/paca, ada lebih dari 620 artikel saya tentang pernikahan dan keluarga di situ. Jadi cara menulis supaya kemudian kita konsisten itu adalah menulislah. Pak Puntawijoyo, tokoh kita di Jogja, almarhum Pak Puntawijoyo mengatakan ada 3 cara menulis. Catat ya, ada 3 cara menulis. Nomor 1, tulislah. Nomor 2, tulislah. Nomor 3, tulislah. Itu 3 cara menulis, ya. Tolong ditulis itu. Terima kasih, luar biasa. Jadi kawan-kawan yang pengen selesai papernya, gampang, tulislah.
pengen tanya sama Mbak Nurul, pengen satu tanya, jawabannya singkat aja, ya apa tidak? Pengen terkenal seperti, sukses seperti Ustadz Cahyadi nggak? Lebih. Iya apa tidak? Lebih. Pusing ya? pengen sukses nggak seperti Ustadz Cahyadi? Oh pengen ya. Nah beliau kan, Nurul kan penulis nih. Dari cerita tadi Ustadz Cahyadi itu kan untuk sukses salah satunya tadi ada penulisnya, istrinya jualin, nanti cari jual. Baik, Kasihan deh. baik, waktunya sudah habis. Saya sampaikan saja bahwa nanti hasil karya baik yang pemenang maupun teman-teman yang lain yang kemarin sudah dikumpulkan, tentu yang sudah membuat surat pernyataan akan kita bukukan. Jadi nanti bisa dibaca oleh teman-teman sekalian. Bisa order ke Forbit. Kalau nggak di Forbit yang sekarang, mungkin Forbit selanjutnya begitu Pak. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah dapat pencerahan terkait dengan cerpen. Kita juga dapat informasi terkait kisahnya cerpen yang dibuat Nurul, karena nggak mau disebut Mbak tadi, Nurul sama masukan-masukan dari Ustadz Cahyadi. Semoga bedah cerpen ini memberi manfaat buat kita semua, amin. Baik, waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Kamu masih di sini kan? Terima kasih kami haturkan kepada Kang Nasir yang sudah memoderator pada sesi inti yang pertama ini. Ya, selanjutnya adalah penyerahan cenderamata kepada pembicara dan moderator serta kepada pemenang lomba cerpen Islami kita pada hari ini yang akan diserahkan oleh Presiden Forbit kita Bapak Heri Sugio. Itu ketutup Mbak. Itu ketutup depannya. Mau ngetes kan? Oke. Foto bareng. Boleh foto bareng sebentar. Mungkin saya sedikit pengumuman dari Forbit masih menerima tulisan-tulisan teman-teman yang mungkin belum sempat publish atau kemarin sudah bikin tapi belum sempat terselesaikan. Sampai bulan April kita masih nunggu cerpen-cerpen teman-teman semua sekalian. Silahkan dikirimkan ke Facebook Forbit. Nanti kita seleksi lagi mana yang bisa dipublish, mana yang bisa dibukukan. Maksimal 3 halaman. Terus jangan lupa dikasih CD di belakang. Demikian tadi ya teman-teman, sudah dapat cas motivasi dari beliau Bapak Cahyadi Karyawan. Kemudian teman-teman ini ternyata ada pesan yang sangat inspiratif ya. Kalau kita ingin meninggalkan sejarah, maka menulislah. Karena dengan menulis saat kita tidak ada, maka hasil karya kita masih bisa dikenal. Jadi semangatlah untuk menulis. Nah, kemudian kita akan masuk ke sesi berikutnya, sesi yang kedua, yaitu daurah dan bedah buku Wonderful Journey of Marriage, yang sesi ini akan dibawakan oleh Bapak Sutarsis. Tapi pembicaranya tetap beliau Bapak.
menunggu beliau bersiap. Ya, ampun Bapak. Saya akan membacakan CV singkat beliau. Beliau adalah Bapak Sutarsis. Alhamdulillah sudah menikah dan tidak tiga orang putri. Nah, saat ini beliau belajar sebagai PhD student di National Central University dan berprofesi sebagai dosen Institut Teknologi Surabaya. Alhamdulillah masih aktif di Formit dan di NCU Muslim.